Halo teman-teman, selamat datang di channel kita yang penuh semangat ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu oversharing, atau berbagi terlalu banyak informasi di dunia digital yang terhubung ini. Jadi, jika kalian merasa penasaran tentang bagaimana menemukan keseimbangan dalam berbagi, pertama-tama, saya percaya bahwa berbagi adalah kunci untuk menginspirasi dan membantu orang lain. Namun, terkadang kita dapat terjebak dalam lingkaran oversharing yang tidak sehat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menemukan keseimbangan dalam berbagi. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan oversharing? Nah, saat kita berbicara tentang oversharing, kita merujuk pada situasi di mana seseorang berbagi terlalu banyak informasi pribadi atau terlalu sering di platform-platform digital seperti media sosial, blog, atau vlog. Kita sering melihat seseorang membagikan setiap detail kehidupan mereka, mulai dari apa yang mereka makan pagi ini sampai masalah pribadi yang seharusnya tidak diekspos ke publik. Sekarang, mari kita bicara tentang tantangan yang dihadapi dalam berbagi. Tentu saja, berbagi dapat menjadi cara yang hebat untuk terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, dan memperoleh dukungan. Namun, ketika kita berbagi terlalu banyak, kita bisa mengalami beberapa masalah. Pertama, ada masalah privasi. Kita perlu ingat bahwa apa yang kita bagikan di dunia maya akan ada di sana selamanya, dan itu bisa digunakan dengan cara yang kita tidak duga. Jadi, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam berbagi? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu dibagikan dengan dunia. Ada beberapa hal yang lebih baik kita simpan untuk diri sendiri atau berbagi secara langsung dengan orang-orang terdekat kita. Kita perlu mempertimbangkan apakah apa yang kita bagikan akan memberikan manfaat bagi orang lain atau hanya mencari perhatian semata. Saran pertama yang ingin saya berikan adalah memilih platform dengan bijak. Setiap platform memiliki audiens dan tujuan yang berbeda. Jadi, sebelum kita membagikan sesuatu, pertimbangkan apakah platform itu cocok untuk informasi tersebut. Misalnya, jika kita ingin berbagi sesuatu yang sangat pribadi, lebih baik kita menghubungi teman atau keluarga langsung daripada membagikannya di media sosial. Saran kedua yang ingin saya berikan adalah membatasi jumlah informasi pribadi yang dibagikan. Ingatlah bahwa tidak semua orang perlu mengetahui setiap detail kehidupan kita. Jangan takut untuk menjaga privasi kita sendiri. Beberapa informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau detail keuangan sebaiknya tidak dibagikan secara terbuka di platform digital. Pastikan bahwa apa yang kita bagikan tidak akan membahayakan diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Saran ketiga adalah fokus pada hal-hal positif dan inspiratif ketika kita berbagi. Misalnya, jika kita memiliki pengalaman atau cerita yang dapat menginspirasi orang lain, itu adalah sesuatu yang patut dibagikan. Ketika kita berbagi hal-hal yang membawa manfaat bagi orang lain, kita membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Saran keempat adalah menggunakan filter internal sebelum berbagi. Sebelum kita membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar penting untuk dibagikan. Apakah informasi ini akan mempengaruhi reputasi atau kehidupan pribadi kita? Jika jawabannya iya, lebih baik untuk mempertimbangkan lagi sebelum berbagi. Kadang-kadang, kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak perlu mendapatkan validasi dari orang lain melalui oversharing. Jadi, teman-teman, berbagi adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi kita perlu menemukan keseimbangan dalam melakukannya. Ketika kita berbagi secara bijak, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan membantu orang lain dengan pengalaman dan wawasan kita. Jadi, mari kita hindari jebakan oversharing dan menciptakan konten yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih telah bergabung di video motivasi hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian tentang topik ini.